Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kameramen ya. Kita sudah berkeliling di hutan ini, namun belum kita temukan. Sebaiknya Madatuk akan istirahat dulu sambil kita memulihkan tenaga. Kita lanjutkan perjalanan. Insya Allah kita akan bisa menemukan sosok misterius itu. Karena aku yakin sekali sosok misterius itu ada kaitannya dengan Bung Laga, Ki Uyut Notrogo, Mahesa, pasti berkaitan. Jadi aku tak yakin kalau tidak berkaitan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah jamur, ya. Jamur ini adalah jamur pucuk seribu, ya, yang bisa kita lihat. Kita bisa melihat. Aku yakin sekali dengan mantraku ini aku bisa melihatnya. Aku yakin sekali dengan mantraku ini kita bisa melihat, bisa menemukan sosok misterius itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kita pasti menemukannya. Ingat, engkau tumbuh saat musim hujan, maka sudah barang tentu kesuburan ada pada dirimu. Beritahu aku siapa di balik semua ini. Baik. Memang di sini penuh dengan perewangan dari Bung Laga. Aku sudah menemukannya. Ini penuh dengan perewangan Bung Laga. Tapi kita tidak pernah tinggal diam. Kita tidak harus tinggal diam. Kita harus terus berjalan. Yang aku takutkan saat ini jangan sampai Jakabaya yang duluan untuk menemui mereka. Madatuk harus bertemu dengan mereka dulu. Alhamdulillah Madatuk sudah bertemu dengan RT-RT dari kampung sebelah, bahwa untuk jangan percaya dulu dengan apa yang dilihat. Karena kalau belum fakta ini terungkap, maka tidak boleh Jagabaya memberikan satu pusaka pun atau mustika pun ke mereka. Karena kalau itu mereka berikan, Jakabaya berikan mustika hanya untuk membersihkan kepentingannya pribadi tanpa memikirkan dunia. Karena dengan memberikan pusaka tersebut, Jakabaya sama saja dia akan membersihkan nama baik dia sendiri, tapi tidak memikirkan dibawa kemana pusaka tersebut. Pusaka tersebut akan dijual oleh Udin Botak dan Ki Uyut beserta perempuan binal tersebut. Mereka akan membagi keuntungan dengan menjual pusaka tersebut ke Mahesa. Maka sudah barang tentu mereka ingin mengambil keuntungan. Baiklah sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, apabila sahabat-sahabat ada yang berkenan ingin memiliki satu pusaka, tapi ini jangan main-main. Madatuk memiliki bulu perindu. Madatuk berikan tahu kepada kalian semua sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, baik di dalam negeri ataupun luar negeri. Apabila kalian berminat dengan bulu perindu, Madatuk memiliki bulu perindu. Tapi dengan syarat, jangan di bawah yang tidak benar. Karena bulu perindu yang Madatuk miliki ini bisa kalian tes. Bisa kalian tes dengan minyaknya, tapi minyaknya terus terang, minyak tersebut segramnya itu dengan harga 500.000, itu untuk minyaknya. Dan apabila bulu perindu tersebut kita keluarkan dari gelas atau botol yang kita simpan, maka dia akan, barang itu hidup seperti layaknya makhluk. Dia akan seperti ulat.
Dan minyak tersebut apabila kita sudah tersentuh minyak tersebut, jangan sampai tangan kita ini kita pegangkan kepada misalnya kaum Hawa. Apabila kita yang memiliki seorang pria, maka jangan dipegangkan jangan sampai bertempelan ke kaum Hawa. Maka karena kaum Hawa tersebut akan tergila-gila pada diri kita. Jadi itulah Madatuk sampaikan kepada sahabat-sahabat semua yang ingin bulu perindu tersebut, hubungi Madatuk 0895, itu nomor Madatuk, ingatkan 0895 3875 31700, ya. Tuh hanya sekedar ingin memberitahu pada kalian. Ya mungkin kita harus mencari keberadaan Ki Uyut Nugroho Mahesa Bunglaga, karena aku belum tahu pasti sosok misterius tersebut. Lebih baik aku bersemedi dulu. Langkah kakiku akan kubawa kemana? Hop. But, kabut hitam. Kabut hitam menyingkir. Tampakkan wajah siapa di depan. Tampakkan wajah siapa di depan. Hoi! Tak berpikir apa ini? Oh, rupanya kau. Apa pedulimu di sini? Aku mencari kalian. Justru aku tanya kepada kau. Kenapa kau ada di sini? Aku mencari sosok misterius. Siapa yang bikin apa ini? Aku sendiri. Karena kau tahu, aku perjalananku di hutan, dari hutan dan ke hutan. Sudah seyogyanya aku mengambil satu buah pisang dari hutan ini. Dan aku bakar. Madatuk, kau bikin apa di sini? Kenapa? Ini kawasan kami. Kawasan kami. Sepertinya aku tidak aneh dengan bicaramu. Karena sebelum aku menemukan dirimu, aku menemui sosok misterius. Dan dia mengatakan, jangan memasuki wilayah ini. Makanya walaupun dia berkata dengan isyarat. Makanya aku peringat kepada kau, jangan sekali kau masuk daerah sini, Madatuk. Karena di sini banyak hantunya, Madatuk. Tahu kau sini. Kau berhadapan dengan siapa? Kau berhadapan dengan siapa? Nah, ini Mak Datuk. Mak Datuk tidak pernah gentar dengan ucapan kalian. justru kalau nama Madatuk aku harus takut pada kau. Hah? Sesungguhnya kita takut bukan pada makhluk yang ada di bumi ini. Takutlah pada Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu kau akan menyadari apa yang kau lakukan salah, maka kau pun akan menebusnya dengan Madatuk. Kalau kau mau ceramah, bukan di sini tempatnya. Di sini para orang Bunglaga di sini. Hah? begitu. Percuma. Kalau kau mau ceramah di masjid. Oh, Tapi begitu. itu juga kalau bisa. Sedangkan masyarakat sekarang kau tahu. Sebentar lagi Madatuk. Kau lupa. Lagi. Kau sangat lupa, wahai Udin Botak. Sesungguhnya sebelum kalian menemui masyarakat, aku sudah menemui RT setempat. Dan aku katakan kepada Pak RT tersebut bahwa siapapun yang mendatangi, yang ingin memprovokasi keadaan, yang ingin mempindah seseorang, yakni sahabatku Jagabaya, maka jangan dipercaya dulu sebelum melihat bukti yang nyata. Karena Madatuk akan mengungkapkan segalanya. Begitu. Ya, Kau sudah merasa menang. sekarang kau tercengang. Merasa menang kau. Tidak peduli walaupun kalian memiliki video, jangan harap dengan video tersebut kalian akan mendapatkan pusaka dan Kenapa Madatuk? Hah? apa? Kalian sebagai spiritual apa malu dengan sahabat-sahabat kalian? Hah? Setelah mereka tahu perbuatan kalian yang sebenarnya. Hah? Kau salah Udin Botak. Jangan kau anggap kalian. Aku di sini bertegak lurus, ingin mengungkap kebenaran yang kalian lakukan terhadap Jagabaya. Dan itu kupastikan akan kuungkap. Seperti kalian kemarin bilang 1 kali 24 jam, maka aku pun akan kuungkap 1 kali 24 jam. Justru itu Harus kami menang. harus menunggu Jagabaya sore ini.
Jangan harap kalian akan bertemu dengan Jagabaya. Kenapa? Karena aku sudah kontak batin dengan Jagabaya. Kau jangan berangkat. Biarkan Mak Datuk yang menemui mereka. Makanya aku ingin mencari di mana sarang kalian. Madatu, pintar sekali kau mengalihkan pembicaraan. Ah? Di saat sahabat kau berbuat ulah, kau mengalihkan pembicaraan ini mencari ke markas. Silakan. Dulu kau nyari markas kami nih. Ah? Apa? Benahi dulu saudara kau yang satu itu. Ah? Kan sudah kukatakan berulang kali kepada dirimu. Dengan aku menemui RT setempat, Pak RT sudah bilang kepada diriku, iya Madatu, aku akan menemui setiap warga ada di sini untuk tidak percaya dengan siapapun yang datang kemari untuk melihatkan video-video yang belum diketahui latar belakangnya. Kita lihat nanti. Aku Akankah kuat iman daripada warga di setempat bila mana kami kucurkan uang buat mereka? Nah, kita lihat siapa yang menang di antara kita nanti. kalau itu tujuan kalian, maka sudah seyogyanya kami pun akan menghentikan langkah kalian. Siapapun orang yang menghalangi urusan kami, mati. Wah, Kurang ajar. kau pintar sekali untuk bicara mati. Mati dan hidup manusia itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kematian seseorang ada di tangan kami. Subhanallah. Memang mulut kalian tidak sama ubahnya seperti bung laga. Hop. Kau mengeluarkan zubur. Hop. Wah. Kau tahu, saudara kau itu salah seperti Jakabaya. Kenapa mesti kau bela? Hah? Salah di mata kalian, tapi benar di mata Madatu. Karena aku yakin sekali, semua itu ulah kalian semua. Kalian sudah ciptakan semuanya. Kalian sudah merencanakan. Maka terjadilah seperti itu. Dan aku yakin sekali, perempuan itu sudah kalian tiduri dulu sebelum kalian umpan untuk Jagabaya. Kau dengar, ini Prewang Pulaga di sini. Aku tahu. Aku mengetahuinya di sini. karena desiran angin ini itu pun sudah kutahui. Makanya tingkahmu. Bahkan aku sudah menemui tadi sosok misterius yang sudah menahan perjalananku. Itu baru satu kau temukan. Tapi jangan harap 1000 rintangan pun Mak Datu tidak akan pernah gentar. Camkan itu. Dan satu yang ingin kuucapkan kepada dirimu, Mak Datu tidak akan pernah tergoyah oleh 1000 wanita yang kalian ingin berikan kepada Mak Datu. Mak Datu. Teguh apa iman ada di dalam hati kau sekarang? Tapi ingat Mak Datu, siapapun orang yang berani menginjakkan kakinya di kawasan kami, pulang tinggal nama. Begitu. Kalau begitu, sudah kau lihat aku. Malang memang tak dapat ditolak. Untung pun tidak dapat diraih. Apapun itu, Mak Datu tidak akan pernah lari dari medan pertempuran. Camkan itu. Tapi pikirkan mata-mata Mak Datu. Sebelum nyawa kau habis di sini. Apa kau tidak sayang dengan orang-orang katanya saudara-saudara kau yang ada di Tanjung Harapan? Yang maksud jauh di sana, menanti kehadiran kau. Ingat, aku sudah berpesan kepada saudara-saudaraku seperti Sapturi, Mas Rani, sudah berpesan kepada mereka, kalau memang aku meninggal dalam keadaan mati syahid, seperti yang aku perjuangkan dalam membasmi kezoliman, maka makamkan aku secara Islam. Insya Allah, aku akan mendapat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kukatakan nama Mas Rani, kau makam dengan Pak Durhak, makam Pak Durhak. Baik. Pinggir sungai, gunung. Karena sejatinya manusia, dimanapun itu, aku dimakamkan. Maka aku sangat yakin sekali bahwa Allah akan menerima. Karena kita hidup hanya untuk membela kebenaran. Camkan itu. Susah. Bicara sama orang dari hutan. Ya,
Kalian pikiran kalian memang panjang, tapi kepanjang pikiran kalian hanya untuk membohongin orang lain, untuk menjebak orang lain, untuk memfitnah orang lain. Tidak kalian pikirkan, sudah segunung dosa yang kalian dapatkan. Jangan pikirkan dosa, Madatu. Hah? Jangan pikirkan dosa. Lalu untuk apa kau hidup? Pikirkan hidup ini untuk senang. Subhanallah. Ketahuilah wahai Udin Botak, sebelum engkau lahir ke dunia ini, maka sesungguhnya ada yang lebih dulu orang yang sudah menginjakkan kaki di muka bumi ini. Salah satunya adalah orang tua kita. Maka apabila masih seperti ini kelakuanmu, betapa kasihannya dengan leluhur-leluhurmu yang sudah meninggalkan. Itu kata kau. Leluhurku bahagia di sana. Masya Allah. Seolah-olah kau bisa melihat surga dan neraka. Karena aku memberi uang kepada mereka. Bagaimana bisa kau memberi uang kepada orang yang sudah meninggal? Sama saja, Madatu. Hah? Uang dari Mahes aku berikan kepada masjid. Apa aku salah? Itu kan dosa. Masya Allah Tuhanku Rabbi. Dosa apa itu? Hah? Bagaimana mungkin uang yang tidak tahu dari mana dasarnya daripada uang tersebut, walaupun engkau amalkan, mestinya kau berpikir apakah akan sia-sia dengan apa yang kau lakukan. Itu urusannya nanti. Jangan kau pusaka itu ambil mereka kepada pusaka. Tidak semudah itu. Pak, Tidak semudah itu. Kalau kau ingin pusaka, kami, langkahi mayatku. Itu saja. oh itu mau kau. Jadi kau mau cari mati, Madatu? Aku akan lebih baik mati daripada menyerahkan pusaka dan mustikaku kepada kalian. Ku ingatkan kepada Kalau diri. kau cari mati. Dan hop. Allahumma subhanallah. Wah. Aku kalah, Madatu. Kalah. Aku tahu kau tidak kalah. Karena kau didampingi oleh setan-setan gentayangan dari Bulaga. Kau takut? Aku mengpaham. Takut kau sekarang? Sengaja aku membuat api di sini. Salah satunya untuk melawan dari dedemit-dedemit dari Sekarang kau tidak akan lepas dari tangan Udin Botak. Bergeraklah kau sedikit kau bergerak, maka kau akan mati. Hop. Wah. Itu mau. Pengajar. Ini mau. Hop. Wah. Allahu Akbar. Kekuatan apa yang kau beri? Wahai lembut yang ada di sini, bantu aku Allah subhanallah. untuk mengalahkan Madatu. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah! Kau masih bisa bangun? Wah! Mati kau. Mati kau. Hati-hati kameramen. Hati-hati kameramen. Hati-hati kameramen. Hati-hati. Hati-hati kameramen. Hati-hati kameramen. Aku yakin dia tidak sendiri. Aku sangat yakin. Karena aku lihat. Hati-hati kameramen. Hei! Hei! Kau lihat? Pucuk dicinta ulam pun tiba. Sekarang kau kutemukan.
Oh. Kamu manggil Udin? Kau memanggil Udin botak? Rupanya engkau di belakangnya. Sosok guru yang tidak tahu kebenaran di dunia ini. Percuma kau menjadi guru. Untuk apa selama ini kau memiliki? Dia sudah mati di tanganku. Hah? Tidak mungkin mati. Dia sudah mati di Rewangan tanganku. hantu banyu di sungai ini, Ratu. Aku dengan kami. aku tahu itu. Tapi setidaknya dia sudah terkapar lemas. Lihat angin. Aku tahu. Cuaca akan hujan. Benar. Akan menyirami luka-luka dari tubuh kau sore ini, ya. Aku tidak luka. Apa maksudmu? Kau pikirkan Ini dulu. yang melukakan. Benar. Ya. Tapi kau pikirkan dulu. Bagaimana nasib muridmu? Gimana, Tuan? Kau tidak tahu nasib muridmu. Hah? Muridmu sudah terkapar lemas. Tanpa bantuanmu. Hah? Ingat, Tidak semudah itu, ha? kukatakan kepada dirimu. 65 botol madu, ha? Aku tahu. Tapi, kalau kau tidak membawanya ke arah markasmu, aku tahu markasmu di gua itu, maka kupastikan, Itu adalah markas kami. Kau panas, ha? kupastikan bahwa muridmu tersebut akan tewas selamanya apabila kau tidak membantu. Camkan itu. Kalau kau ingin bertarung kepadaku, Bentar dulu, ha? apa? Yang Kau kami pertanyakan saat ini, di mana saudara kau itu, ha? Apa maksudmu? Si Jagabaya. Oh, ha? baik. Baik, mari mendekat. Kukatakan Kalau kepadamu. tidak, ya, Hmm. video itu dan foto-fotonya ada 5 foto Benar, dan benar. 2 video Benar. akan kami sebarluaskan di perkampungan Dusun 2, ha? Sebenarnya sebelum engkau bertemu dengan diriku, Udin Botak pun muridmu mengatakan seperti itu. Ini aku jelaskan kepada dirimu, karena mungkin Udin Botak tidak bisa menyampaikannya ini kepadamu lagi atas kata-kata apa yang aku beritahukan tadi, karena mungkin dia akan mati lemas. Sekarang aku beritahu kepada dirimu bahwa sebelum engkau menyebarkan video tersebut di kampung-kampung sebelah, maka aku sudah menemui RT-RT-nya untuk tidak terlalu percaya dulu dengan apa kalau ada yang mendatang kemari ingin memberitahukan tentang Jagabaya, ya, tentang kekonyolan Jagabaya, perzinahan atau apalah itu. Jangan percaya dulu, karena ini tidak mungkin terjadi. Aku sangat yakin bahwa ini ada orang-orang tertentu yang akan merusak sesama spiritual. Camkan itu. Oh, berarti Sekarang bagaimana? kau nantang, ha? Kau puas? Nantang. Hah? Oh, kau mengeluarkan semuanya. Dengarkan azan itu. Dengarkan azan. Setidaknya kau masih mempunyai hati nurani seperti saat kita berdua. Hargai. Kau memang tidak beribadah lagi. Aku tahu. Kau sudah kucilkan ibadahmu. Oyot datang kemari Iya. mencari Udin Botak, ha? Uyut, Pasti kau tahu di mana dia, ha? Sudah Tunjukkan di mana dia, ha? kukatakan kepadamu, Uyut, tunggu dulu. Sudah kukatakan kepadamu, maka apabila tidak kau tolong, Udin Botak tersebut akan mati lemas, karena itu muridmu yang sudah bertempur dengan diriku. Ini, kau dulu di saat aku baru bertobat, kau mengajariku tentang ilmu agama. Ini aku katakan kepadamu. Itu azan dulu aku. Itu apa, Uyut? Tapi kau ajarkan kepada diriku. Datuk, kita sudah tua. Jadi jangan sia-siakan waktu kita untuk bertobat. Tobatlah tobat nasuha, Datuk. Itu katamu. Kau masih ingat? Bahkan kau, Itu dulu, ha? walaupun dulu setidaknya hatimu masih ada, Uyut. Dan kau bilang pada diriku, saat subuh itu datang. Iya. As-salatu khairu minan naum. Apa yang kau ucapkan? Bangun. Bangun. Kau
bisa ceramah di sini ya. Aku tidak ceramah Uyut, tapi itu perkataanmu. Di waktu Kau katakan kepadaku, bangun Madatu. Bangun. Ayo kita beribadah. Itu ucapanmu. itu panggilan Tuhan. Waktu asal datang ya, sekarang. Kenapa kau ada di sini ya? Aku di sini mempunyai misi. Aku tidak akan lepaskan ibadah. Kalau selesai misiku ini, aku akan ibadah. Ya, Bahkan sekarang kalau tidak ada, kau ada di sini, aku pun sudah berduduk. Yang kami yang Oyo tanyakan ini Udin Botak tanya ke Baya. Pasti kau tahu karena Kalau- beliau itu masih ada di kami. Benar. Kalau kau menanyakan Jagabaya, kukatakan kepada dirimu bahwa Jagabaya memang kularang untuk menemui dirimu saat ini. Karena jangan sampai Jagabaya bertemu dengan dirimu lalu memberikan suatu mustika pusakanya kepada diri kalian. Kalian akan memperkaya diri pribadi. Ya sudah. Yang penting beliau itu jangan harap akan selamat kalian tidak ke Baya. Hei, Pasti akan hancur. untuk itu aku sudah menemui RT-RT setempat. Supaya walaupun kau tunjukkan video tersebut, tidak akan masyarakat percaya. Karena mereka sudah kubekali kata-kata yang membuat mereka untuk tidak percaya. Kalau hanya sekedar kata-kata, mana mungkin orang percaya? Dari mulut ke mulut. Benar. Ama pesan orang itu baru sedengkal sudah panjang 1 kilan. Benar. Benar, Uyut. Kalau Aku paham. kami ternyata buktinya ada, Benar. foto-foto dan videonya, bahkan Jagabaya sedang mesra-mesraan dengan si Ya, Islam Belaga. aku paham dengan apa kata-katamu. Itulah tugasku untuk menyelamatkan Jagabaya dan membuka tabir kegelapan ini. Akan kupastikan bahwa tabir kegelapan ini Madatu akan membongkar semuanya. Ingatkan itu. Dengan cara itu, kalian akan hancur, akan hancur satu persatu. Ki Uyut, Kau sudah kami satet, kau adalah. satet dengan tulus jiwa. Ya, Tapi kau masih hidup. Aku paham. Subhanallah, aku katakan kepada dirimu, Uyut. Kau adalah salah satu orang yang merugi saat ini. Kau sangat merugikan diri Udin! sendiri. Percuma kau memanggilnya. Mungkin dia sudah Udin! ada di alam baka. Mungkin dia sudah mati lemas. Tidak mungkin mati dia. Hmm? Tidak semudah itu, Memang benar. Bukan kau yang memegang maut ini ya. Benar. Ini, Memang semua itu kehendak Allah. Sudah kukatakan kepada dirimu. Berarti Tapi kau membunuh, aku tidak membunuh. Tapi aku hanya mempertahankan hakku, melindungi diriku. Itu sudah kewajibanku. Tapi kalau dia yang cedera atau meninggal dunia, itu mungkin kehendak Allah. Kau akan mati konyol di sini. Katakan kepadamu. Kau kira Uyu takut, Bukan aku tidak takut, walaupun Di kau tak. mana Jagabaya, Udin, Jagabaya di mana? Cukup satu kali kukatakan kepada kalian ya. Kukatakan kepadamu Uyut. Ya. Kalau kau menanyakan Jagabaya, justru Jagabaya saat ini tidak kuperbolehkan untuk bertemu dengan kalian. Aku sendiri akan mencari kalian karena aku takut dia salah kaprah dan memberikan pusaka-pusakanya untuk kalian. Ingat Manatu, Hmm. tujuan kami mengambil, mencuri atau memiliki hak kalian, Iya. pusaka dari Bunda Ratu, Itulah kekejian kalian. Dan semua itu Madatu akan pertahankan. Madatu akan berantas kalian. Omong, Allah. Jangan kau sampai aku menyambut keris pusakaku ini. tanpa pusaka kau bukanlah siapa sebenarnya Bunda Ratu, Subhanallah. Kalau tidak punya pusaka dari Bunda Ratu, akan lebih tinggi ilmu ya. Kenapa kau tidak minta saja? Oh, katanya dia minta. Oyot pantang meminta dengan Bunda Ratu. Oh, jadi kau tidak mau meminta dari Bunda Ratu, tapi ingin merampas Madatu sama Jagabaya, begitu? Iya. Lebih baik Itu merampas tujuannya. daripada meminta. Iya, tujuan kami itulah cuma satu, Subhanallah. Itulah. mustika, setan gober, bahkan air Dan- mata duyung dari titik ke wajah. Dan kau lihat mustika ini. Inilah mustika yang diberikan Bunda Ratu. Kau tahu, inilah mustikanya. Kalau kau ingat mustika. Kau lihat mustikanya? Ternyata
Tidak pernah tahu. Hati-hati kameramen. Itu ah. Kameramen, hati-hati. Bilang sama kameramen kalau si Dede itu ah. Kameramen, Jangan diliput lagi, Uyut. awas kameramen, lihat. Kita buktikan sehari ini kameramen. Wah, hop, wah, Majulah kau. Kalau sudah waktunya, maka kau pun akan tewas di sini. Hop. Maju, silakan maju. Ayo. Hop. Wah. Maju. Hop. Wah. Ayo. Hop. Wah. 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 Hop. Wah. Ingat. Ingat. Kau adalah salah satu sahabatku. Kau banyak mengajari aku. Jangan sampai tanganku untuk melukai dirimu. Oh. Baru kau ucapkan sahabat. Ya, kau sahabatku. Jika kau sahabat Uyut ah, kau kasih saja mustika itu, udah tahu ah? Kau kasihkan ah? Kalau aku memberikan mustika ini hanya untuk dirimu, menciptakan suatu kezoliman di muka bumi ini, menindas yang lemah. Bagaimana dengan ibadah kita, Uyut, selama Apa? ini? Hah? Menindas yang lemah. Ya, Kami bukan orang seperti itu, udah tahu. memang kau tidak seperti itu, tapi setelah apa yang kau dapatkan akan kau jual dengan mahesa. Kami akan menjualnya. Nah, mereka akan menindas orang-orang yang lemah. Kau pun akan berdosa. Tidak perlu kau pikirkan itu, ha? Yang penting kami kaya. Sudahlah, Uyut. Ku ingatkan kepadamu. Aku tidak akan pernah tinggal diam. Hah? Mana kau, Uyut? Mana dia? Kemana? Pasti Udin ada di sini. Udin! Percuma kau cari Udin. Percuma. Pergilah saja. Kau cari Udin mungkin di pinggiran sungai. Uyut pergi tanpa belum Menemukan hasil. Itu Iya. katamu. Iya. Hah? Uyut. Allah. Oh, begitu caramu. Itu caramu. Begitu caramu. Ini. Takut, ha? Aku Setan gober, pantangmu itu takut yang sudah gober, ha? Pasti kau telah mentadarakan si teman Uyut, ha? kau sudah tahu. Oh, iya. Kau sudah tahu. Hah? Tampaknya keilmuanmu Kau cukup tinggi. anyir darah di sini. Kau sudah mengembangkan dia. Kalau begitu angkat kaki dari sini. Bawalah bangkai itu. Kamu itu sekarang. Bawalah bangkai itu. Mungkin dia sudah menjadi bangkai saat ini. Belum Uyut pergi dari sini ya. Dengar. Kau akan Uyut habisi. Mana tuh? Dengarkan aku, Yud. Aku bukan tidak mau melawanmu. Tapi karena kau banyak mengajarkan aku tentang kebaikan. Makanya aku tidak mau menyerangmu. Kau pun yang mengajarkan aku azan. Iya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu katamu. Sudah. Sebagai imbalannya kau Hudi kau kasih saja. Itu begitu Mustika caramu. itu ya. Itu caramu. Iya. Hop, wah! Itu maumu. Hah? Itu maumu. Hop, Kau kalah. maju. Kau kalah itu ah. Jadi kau menantang. Kau usah itu ah. Hop! Ingat Uyut. Ingat Uyut. Hop! Wah! Pergi kau. Jangan sampai aku melukaimu. Wah! Wah! Pergi kau. Allahu Akbar. Pergi kau. Pergi. Bawa bangkai itu. Iya, sahabat-sahabat. Dia pasti menemukan Udin Botak, murid kesayangannya. Dia lebih peduli dengan muridnya yang tersesat itu daripada sahabat terbaiknya, Madatu. Subhanallah, Ki Uyut Nugroho. Memang dia sudah tersesat. Tapi inilah perjalanan manusia. Kapanpun manusia akan tersesat. Tidak peduli itu muda ataupun sudah tua. Tapi alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin disinilah perjalanan kita hari ini. Kita akan tutup video ini dengan membaca alhamdulillah ya. Dan saya mohon kepada sahabat-sahabat yang sudah subscribe kepada channel-channel ini, Mak Datuk
doakan kalian dilimpahkan rezekinya, ya, dilancarkan segala urusannya, dan yang tak kalah pentingnya diberikan suatu kesehatan, ya, dalam menempuh perjalanan hidup. Langkah kaki manusia selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga Mak Datuk juga berpesan kepada sahabat semua, selalu muliakan kedua orang tua kita. Apabila orang tua kita masih ada di dunia ini, masih menginjakkan kaki di muka bumi ini, sudah kewajiban kita untuk memuliakannya bagaimanapun caranya itu. Dan apabila kedua orang tua kita sudah meninggal dunia, sudah kewajiban kita juga untuk mendoakan dia di setiap sujud kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ucapkan, Robir pilih wali walidaya walhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangilah kedua orang tuaku seperti mereka menyayangi aku sewaktu aku masih kecil. Itulah harapan Mak Datuk pada sahabat-sahabat semua dimanapun Anda berada, ya. Kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Mungkin kita akan sambung kembali pertemuan esok hari mengikuti perjalanan Mak Datuk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.